Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Aplikasi Miskin. Hari ini saya akan membagikan pengetahuan tentang 5 saham pembagi dividen tertinggi. Pertama itu arti dividen ya. Dividen itu adalah imbal hasil yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Dividen itu didapat dari laba bersih perusahaan pada periode tertentu, biasanya sekitar 1 tahun. Terkadang malah ada perusahaan yang membagi dividen sampai 2 kali dalam setahun ya. Nah, dividen yang kedua itu namanya dividen interim. Biasanya sih nominalnya lebih kecil dibanding dividen yang pertama. Kita langsung mulai ya. Nah, kalau dividen yield itu adalah persentase dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Semakin tinggi dividen yieldnya, maka semakin tinggi dividen yang diterima pemegang saham. Otomatis uang yang diberikan oleh perusahaan akan lebih besar. Kita mulai yang pertama ya. Perusahaan pertama yang menduduki peringkat pertama adalah ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. ITMG ini saham coal ya, atau saham batubara. Tanggal 7 Agustus 2020, harga saham ITMG sempat 7.850. Dividennya saat itu sebesar 1.275, atau artinya dividen yieldnya itu 16,24%. Besar sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada taruh uang 10 juta di ITMG, berarti teman-teman bisa mendapatkan Rp1.624.000 pada saat itu. Tapi hati-hati ya, karena saham coal ini tergantung dengan harga coal Newcastle sebagai acuannya. Jadi kalau misalnya harga coal di Newcastle itu turun, ya saham-saham coal cenderung turun. Tapi kalau misalnya harga coal Newcastle naik, ya maka cenderung rebound, mereka naik semua. ITMG update per 8 Januari 2021, harga sekarang menyentuh 13.725. Dividennya pada per 68 Januari 2021 ini 877. Dia payout ratio-nya 55%, jadi enggak seluruh laba perusahaan diberikan berupa dividen ya, jadi 45% itu ditahan oleh perusahaan. Dan dividen yield-nya saat ini 6,5% ya. Cukup menarik untuk dipertimbangkan. Saham nomor 2 adalah PTBA atau Bukit Asam Terbuka. Dari sektor batubara lagi nih, BUMN di bawah perusahaan Inalum ini konsisten membagi dividen jumbo ya untuk pemegang sahamnya. Tahun 2020, PTBA membagi dividen sebesar 326, artinya yieldnya sebesar 15,9% dibanding harga sahamnya saat itu 2050. Jadi misalnya teman-teman punya uang 100 juta rupiah, kalau misalnya mendapatkan dividen berarti sebesar 15.900.000 ya, masuk ke rekening teman-teman langsung pada sebelum come date dividennya ya. Update PTBA 8 Januari 2021 saat ini. Hari ini PTBA bergerak di kisaran harga 2.890. Dividennya sebesar 326. Nah, payout ratio-nya PTBA ini besar sekali ya, jumbo ya, 92,7%. Berarti hampir semua labanya diasosiasikan sebagai dividen untuk para pemegang sahamnya ya. Besar banget. Berarti perusahaan PTBA ini baik banget ya sama pemegang sahamnya. Dividen yieldnya sekarang sebesar 11,6%. Tapi sekali lagi ya, PTBA ini saham batubara, jadi acuannya itu sangat bergantung pada harga batubara di coal Newcastle ya. Kalau misalnya coal Newcastle-nya naik, ya PTBA harganya cenderung naik. Kalau misalnya coal Newcastle-nya turun, ya PTBA cenderung turun. Jadi agak hati-hati aja kalau misalnya main saham batubara sentimennya ya. Kita ke nomor 3. Nomor 3 itu urutannya yaitu BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Ini salah satu saham andalan saya juga nih. Jadi BUMD ini dimiliki oleh Pemda Jawa Barat, membagikan dividen tahun 2020 sebesar Rp94. Artinya dividen yieldnya sebesar 10,32%. Kalau misalnya teman-teman taruh duit 100 juta di BJBR, maka mendapat dividennya sebesar 10.320.000 ya. BJBR juga sangat sehat dan profitable, jadi cocok untuk dikoleksi jangka panjang. Update BJBR 8 Januari 2021. BJBR saat ini harganya Rp1.655. Dividennya per hari ini 94. Payout ratio-nya tidak terlalu besar banget ya, sekitar 59,4%. Berarti separuhnya lagi itu laba dari BJBR, berarti labanya ditahan.
tidak dibagikan berupa dividen. Dividen yieldnya pada per 8 Januari ini sebesar 5,8%. Cukup lumayan tinggi sih dibanding bank-bank lainnya sebesar Bank BCA atau Bank BRI. Mereka kisaran di bawah 3,5% lah. Jadi untuk jangka menengah dan panjang, Bank Jawa Barat ini sangat saya rekomen ya, karena baik dan sehat ya. Next, nomor 4, kita beralih ke saham Adro. Adro itu adalah Adaro Energi ya, saham yang udah cukup lama ya berkecimpung di IHSG. Lagi-lagi dari sektor batubara. Karena perusahaan batubara rata-rata sudah mature atau sudah tahap akhir ya, jadi mereka udah cenderung jarang melakukan ekspansi ya, sehingga labanya kebanyakan memang dibagikan kepada pemegang saham. Adro tercatat di tahun 2020 membagikan dividen sebesar Rp109. Jadi dividennya yieldnya sebesar hampir 10% ya. Jadi misalnya teman-teman taruh uang 100 juta di Adro, berarti teman-teman selama setahun mendapatkan dividennya sebesar 10 juta rupiah. Kira-kira seperti itulah. Update Adro 8 Januari 2021. Harganya saat ini sekitar Rp1.445. Dividennya hari ini Rp109. Payout ratio-nya ya standar 62,3% ya. Berarti 40% sekian ke atas itu labanya ditahan oleh perusahaannya. Dividen yield-nya saat ini 7,8%. Lumayan besar ya dibanding deposito bank. Deposito bank saat ini sekitar 5-6% lah. Tapi lagi-lagi Adro ini berkecimpung di saham batubara, jadi agak lebih sensitif lah ya dengan harga batubara di Newcastle. Jadi ya teman-teman harus sering update harga saham di Newcastle juga. Yang terakhir, posisi 5 ada BJTM. BJTM temennya BJBR nih, Bank Pembangunan Jawa Timur. Soal market capital memang BJTM kalah jauh dari BBCA ataupun BBRI, tapi soal performa BJTM tidak kalah. Dividennya juga selalu besar bagi investornya, maka ini salah satu saham favorit bagi para investor ya yang jangka menengah sampai panjang. Saat itu harga saham BJTM 550, BJTM bagi dividennya sebesar 48, dividen yieldnya 8,73%. Jadi misalnya teman-teman taruh 100 juta ya otomatis dapat 8,73 juta lah kira-kira setahun itu ya. Update per hari ini 8 Januari 2021 BJTM harganya 715. Dividen yieldnya masih 48, payout ratio-nya sekitar 57%, berarti sekitar 43%-nya masih ditahan sebagai laba ditahan oleh perusahaan ya. Dividen yield-nya sebesar 6,9%. Cukup besar dibanding deposito bank ya. Jadi ini saya rekomen juga kalau BCTM untuk hold di jangka menengah sampai panjang, karena bagus sih perusahaannya terus tumbuh ya labanya. Akhir kata, meskipun dividen yang besar amat menarik, tetapi perhatikan fundamental perusahaan dan teknikal arah sahamnya ya, terutama saham-saham yang tadi tuh yang call batubara. Meskipun dividen yieldnya menarik, tapi mereka sudah masuk tahap mature ya, jadi perusahaan cenderung tidak melakukan ekspansi, jadi kurang lebih ya harganya kisaran segitu-segitulah. Dan mereka sangat bergantung juga pada harga call Newcastle, meskipun per hari ini harga Newcastle memang kemarin tuh sempat rebound ya ke angka $80, tapi kemarin sempat turun dikit. Jadi akhir kata ya be wise with your investment. Oke, sekian, terima kasih.